Halo sahabat, bagaimana keadaan kalian? Masih semangat belajar kan? Kalian tahu server SOSFIS berbasis SIP? Apa itu konsep server SOSFIS? Bagaimana cara kerjanya? Apa tahap instalasinya? Dan bagaimana penerapan cara konfigurasinya? Yuk, mari kita simak penjelasan berikut ini. Berikut adalah skema IP PBX. PBX atau Private Branch Exchange adalah sebuah central private dengan fitur seperti central public yang digunakan oleh suatu lembaga atau perusahaan dalam melayani komunikasi internet perubahan tersebut. Berikut adalah cara kerja PABX. Cara kerja PBX pada server SOSFIS. Sebuah sistem IP PBX terdiri dari satu atau lebih telepon SIP. IP PBX secara opsional, VoIP gateway, terhubung ke jalur seperti server, klien SIP, software hardware berbasis ponsel, kemudian mereka ingin mendaftar ke IP PBX. Ketika mereka ingin membuat panggilan, mereka meminta IP PBX untuk melakukan panggilan. IP PBX memiliki daftar semua ponsel atau pengguna dan alamat sesuai dengan SIP. Demikian dapat menghubungkan panggilan internal atau rute panggilan eksternal melalui gateway VoIP atau media layanan VoIP. Konfigurasi, ekstensi, dan dial plan pada server SOSFIS. Extension adalah label dari extension, dapat berupa string atau pola yang harus dievaluasi secara dinamik untuk mencocokkan dengan banyak kemungkinan nomor telepon. Dan setiap bagian dari extension harus memiliki label yang sama. Dial plan berfungsi sebagai routing panggilan antar ekstensi, baik yang berada dalam satu IP PBX lokal maupun antar IP PBX, atau biasa disebut dengan dial try. Dalam asterisk, dial plan diprogram dalam satu file yang bernama extension.conf. Secara umum, setiap ekstensi dalam asterisk merujuk pada user tertentu yang terregistrasi ke asterisk tersebut. Sehingga biasanya nomor ekstensi sama dengan ID user. Berikut adalah cara kerja pada sistem dial attend.
Berikut adalah topologi server software berbasis SIP dapat terjadi. Dan selanjutnya adalah bagaimana ilustrasi SIP dapat terjadi. SIP atau sering disebut Session Initial Protocol adalah suatu signaling protokol pada layar aplikasi yang berfungsi untuk membangun, memodifikasi, dan mengakhiri suatu sesi multimedia yang melibatkan satu user atau lebih. Sesi ini adalah pertukaran data antara user yang meliputi suara, video, dan teks. SIP adalah versi teknologi yang disederhanakan dari sistem multimedia paket ITU H.323.SIP didefinisikan dalam RFC 2543. Berikut adalah bagaimana tahap instalasi software berbasis SIP. Langkah-langkah yang harus kita lakukan adalah yang pertama, menghubungkan SIP proxy dengan PBX System Existing sebagai gateway ke PSTN. Untuk menghubungkan dari IP network ke PSTN, SIP proxy akan meroutingkan seluruh panggilan dari panggilan VoIP ke PSTN. Link koneksi bisa menggunakan PRI-ISDN maupun T1. Pertama, yang harus dilakukan adalah setup SIP proxy atau SIP call manager. Setelah setup berjalan dengan baik, selanjutnya tinggal menghubungkan ke PBX existing dengan link ISDN atau E1 atau T1. Kemudian yang kedua, selanjutnya migrasi existing user dan service ke SIP. Migrasi semua handset ke SIP baik menggunakan gateway maupun mengganti dengan handset yang natif SIP. Pendekatan dan penggabungan keduanya biasanya menjadi pilihan yang baik. Selanjutnya adalah setup SIP application server untuk mengakomodasi fitur-fitur yang dibutuhkan user seperti hanya voicemail, multi-party conferencing, IFR, find me, follow me, dan masih banyak lagi fitur yang disupport SIP. Ketiga, terakhir yaitu melakukan routing panggilan keluar melalui koneksi internet. Banyak operator melalui SIP base dengan menawarkan layanan long distance dengan harga yang lebih murah. Yang perlu diantisipasi adalah natur network internet yang unpredictable atau seperti jitter dan error rate. Dan tentu saja security. Sebagai tahap awal SIP dapat digunakan sebagai alternatif untuk melakukan panggilan ketika di luar kantor ataupun teleworkers. Berikut ini adalah gambaran bagaimana instalasi software berbasis SIP dapat terjadi. Komponen server software berbasis SIP. Unsur-unsur individual atau komponen dari sistem standar SIP diantaranya meliputi A. User again. B. Redirect server. C. Proxy server. D. Panitir. E. Layanan lokasi. Nah, gimana? Semoga materinya dapat bermanfaat dan terima kasih. Sampai jumpa.